Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sejawat sekalian di seluruh Nusantara yang sempat mengikuti webinar kali ini adalah webinar yang dilaksanakan oleh PAPDI dengan judul kita pada siang hari ini adalah variasi gambaran klinis COVID-19, update diagnosis dan tata laksana. Sejawat sekalian yang saya hormati, kita semua mungkin sudah tahu, kita semua saat ini bersama-sama menghadapi wabah pandemi COVID-19. Bersama saya pada siang hari ini sudah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Beliau akan menyampaikan materi mengenai variasi gejala klinis dan update diagnosis COVID-19. Narasumber berikutnya adalah Dr. Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Vinasim FCCP. Beliau akan menyampaikan mengenai update tata laksana COVID-19. Kami hadir saat ini dengan social distancing, jadi kita bisa lihat kita tetap menjaga jarak ya, Dr. Martin dan Dr. Adit. Sejauh sekalian, kenapa kami mengadakan webinar kali ini kembali? Karena ternyata di lapangan pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang muncul dengan keluhan atau tampilan klinis yang mungkin mirip dengan penyakit-penyakit lain, dan ini kebanyakan datang ke teman-teman para dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga mungkin nanti kita akan mendengarkan beberapa paparan kasus dari kedua narasumber kita, dan kami harapkan di akhir acara ini kita akan bisa menjawab atau berdiskusi pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti cukup banyak dari para hadirin sekalian. Baik, kesempatan pertama saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Adityo Susilo. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, akan menyampaikan mengenai variasi gejala klinis dan update diagnosis dari COVID-19. Silakan Dr. Adit, waktunya 30 menit. Baik, terima kasih Dr. Salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para sejawat PAPDI dan para audiens dari seluruh Indonesia. Siang hari ini saya diberikan lagi tugas oleh PB PAPDI untuk berbagi mengenai variasi gejala klinis yang dapat muncul pada pasien-pasien yang kita duga dengan COVID-19. Dan kemudian update diagnosis apa yang sudah ada saat ini yang kemudian bisa kita gunakan sebagai panduan pada saat kita bekerja di lapangan. Jadi saya memulai slide saya dengan ini ya. Ini mungkin nggak update banget, tapi ini saya kira 2 hari yang lalu kita sudah mendapatkan laporan ya. Ini mohon maaf ini kepotong ya slide-nya. Slide-nya terpotong. Iya. Jadi seperti yang kita sama-sama sudah ketahui bersama, bahwa pada 18 Maret yang lalu, pemerintah sudah menyatakan ada 227 orang pasien yang terindikasi positif dengan COVID-19, dengan 19 diantaranya meninggal. Ini mohon maaf ini, slide-nya terpotong. Ya, dan oleh karena itu kita bisa berhitung menggunakan data tersebut bahwa case fatality rate di Indonesia saat ini tinggi, 8,3%. Jadi ini berbeda dengan materi yang kami sampaikan kira-kira 2 minggu yang lalu, di mana CFR secara global itu sekitar 3%, kurang lebih. Tapi untuk Indonesia dengan data yang ada per tanggal 18 Maret kemarin, CFR kita 8,3%. Dan ini menjadikan kita termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Dan kembali lagi saya mengangkat mengenai masalah transmisi karena ini terpotong lagi nih. Ya. Jadi kembali lagi ke masalah transmisi, di mana sebelumnya kita sudah bertanya sebetulnya apakah ini memang murni droplets atau dia masih ada kemungkinan untuk berubah menjadi airborne. Dan saya kira ada sejawat sudah memiliki slide materi ini,
bahwa ada penelitian yang baik sekali, mereka melakukan uji, mereka melakukan penyemprotan menggunakan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 menggunakan alat tertentu, dan mereka coba tembakan dalam bentuk aerosol, dan kemudian mereka melihat viability-nya di permukaan materi. Dan kalau boleh saya rangkum, ya, ternyata dari uji yang dilakukan oleh studi ini untuk kemampuan hidup SARS-CoV-2, jadi yang saya rangkum di sini hanyalah SARS-CoV-2, di mana untuk kemampuan hidup SARS-CoV-2 dalam bentuk aerosol itu dikatakan bisa bertahan sampai 3 jam dengan waktu paruh sekitar 1,5 jam. Kemudian apabila dia melekat di atas permukaan benda ini, kita bisa lihat dia memiliki viability yang cukup panjang, namun tetap masa paruhnya dalam hitungan jam juga. Jadi artinya hal-hal ini semakin membuat kita lebih waspada seharusnya untuk berkaitan dengan risiko transmisi. Jadi antara droplets atau airborne, saya kira kita masih harus pelajari lebih lanjut. Dan saya masuk ke update on diagnosis, di mana kita sudah mengetahui, ya, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa WHO sudah mengeluarkan panduan terakhir 27 Februari 2020, yang mana panduan ini memiliki parameter-parameter yang sangat sederhana, yang kemudian kita menunggu keluarnya buku kita yang terbaru yang mengadop terhadap panduan ini. Dan alhamdulillah per 16 Maret kemarin, jadi kurang lebih baru sekitar 5 hari, kita sudah memiliki update buku terbaru, ya, warnanya biru. Dan kalau dilihat update-nya betul-betul mengikuti apa yang tertulis di WHO 27 Februari 2020 itu. Di mana saat ini definisi PDP itu sangat longgar. Dikatakan cukup pasien yang mengalami demam atau riwayat demam dengan parameter 38 derajat Celcius atau lebih, ditambah dengan adanya gejala dari respirasi. Boleh demam, boleh pilek, boleh nyeri tenggorokan, atau bahkan sampai sesak nafas. Ditambah dengan adanya riwayat pasien ini berada dalam daerah yang terjangkit atau bepergian ke daerah yang terjangkit. Jadi kriteria ini dibuat sangat longgar, ya. Dan kemudian selain itu PDP juga bisa diartikan boleh demam atau any respiratory symptoms gitu, ya. Ditambah dengan adanya bukti sebelumnya dia berkontak dengan pasien yang dikatakan confirm atau probable COVID-19. Nanti saya akan buat rangkumannya di belakang. Dan yang ketiga, ini saya kira manifestasi yang kita mesti waspadai, di mana pada saat seseorang merawat pasien dengan kondisi ISPA berat dan pneumonia berat yang nggak bisa dijelaskan dengan hal-hal yang lain, ini juga masuk definisi kriteria PDP. Jadi ini kriterianya sangat longgar, berubah jauh dengan yang buku panduan yang kedua. Dan bedanya dengan ODP, untuk ODP adalah pasien dengan demam atau riwayat demam atau manifestasi gejala respirasi ditambah dengan dia berada di dalam negara terjangkit. Dan apa yang dimaksud dengan ISPA berat dan pneumonia berat, saya kira untuk dewasa tentu parameter yang kita akan dapati adalah distress respiratorik dengan frekuensi nafas yang tinggi tanpa penyebab yang jelas, ditambah dengan saturasi oksigen dalam darah yang turun. Saya kira manakala kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, apalagi terjadi secara tiba-tiba, hati-hati, ini termasuk ISPA berat atau pneumonia berat yang bisa jadi cerminan dari dugaan COVID-19. Dan ini adalah rangkuman definisi kasus yang coba. Jadi, pasien PDP adalah pasien dengan demam atau riwayat demam dengan cut-off 38 derajat Celcius, ditambah satu gejala pernafasan ini, boleh batuk, boleh pilek, boleh nyeri tenggorokan atau sesak nafas, atau mau semuanya ada, tapi minimal satu aja ini sudah masuk, ditambah dengan dia berada di negara atau area terjangkit, atau dia baru pulang dari negara atau area yang terjangkit. Ini sudah masuk PDP. Kriteria yang kedua, ada demam atau riwayat demam, tapi dia terbukti pernah kontak dengan pasien yang confirm atau probable. Atau berikutnya, tidak pakai demam, tapi gejala respirasi. Boleh milih satu di antara ini, mohon maaf. Ditambah dengan kontak di daerah terjangkit atau dari daerah terjangkit, ini masuk PDP. Dan kemudian nggak ada gejala ini ya, nggak jelas kontaknya, tapi pasien tiba-tiba mengalami keluhan sesak nafas yang berat atau gejala ISPA berat atau pneumonia berat, dan ini terjadi di daerah area terjangkit, ini juga masuk PDP. Lantas bedanya apa dengan ODP? Kalau ODP kita mesti pilih, misalnya demam, tapi nggak ada ISPA-nya, dan dia ada di negara terjangkit, atau ada infeksi pernafasan, tapi nggak pakai demam, dan ada di daerah negara terjangkit. Ini masuk dalam kriteria ODP. Jadi perbedaannya di situ, menggunakan kriteria yang
terbaru. Dan mungkin nanti Dr. Martin akan menjelaskan ini juga, tapi saya singgung sedikit. Setelah kita menentukan bahwa pasien kita PDP, apa yang harus dikerjakan selanjutnya? Tentu semua pasien PDP anjurannya adalah rawat inap dan kemudian isolasi. Dan jelas PDP itu harus diambil pengambilan spesimen untuk dibuktikan apakah dia betul terinfeksi COVID-19 atau tidak, atau menderita penyakit COVID-19 atau tidak. Dan kemudian orang-orang yang berkontak erat dengan pasien-pasien PDP itu masuk ke definisi kontak erat risiko rendah, ini harus dipantau kondisinya. Nah, untuk ODP ya tindakannya, jadi anjuran ODP adalah isolasi diri di rumah, jadi tidak dirawat di rumah sakit, tapi yang bersangkutan harus diperiksa juga spesimennya. Jadi ini berubah juga nih, ini baru nih. Yang tadinya pemeriksaan spesimen itu hanya PDP, sekarang ODP pun diperiksa spesimennya. Pasien isolasi di rumah bekerja sama dengan Fasiankes atau Dinkes setempat untuk melakukan pemantauan selama 2 minggu. Apakah pasien ODP ini mengalami perburukan atau tidak yang membutuhkan dirawat inap atau tidak. Kemudian ada satu definisi lagi, yaitu kontak erat risiko tinggi dan risiko rendah. Prinsipnya yang dimaksud dengan kontak erat ini adalah orang-orang yang berkontak dengan pasien PDP atau pasien confirm. Untuk yang PDP belum confirm, ini masuk kontak erat risiko rendah. Sementara kalau sudah confirm ya atau probable, ini masuk kontak erat risiko tinggi. Tapi yang menjadi perbedaan antara PDP, ODP dan kontak erat, kalau PDP bergejala, ODP bergejala, untuk kontak erat dia tidak bergejala. Dan yang dilakukan pada kontak erat, dilakukan observasi dan juga diambil spesimen. Tapi yang mana? Yang tinggi. Berarti yang berkontak dengan pasien yang confirm. Kalau tidak confirm masih PDP, ini tidak dilakukan pengambilan spesimen. Jadi itu adalah perubahan dari diagnostik yang ada saat ini, sangat lebih longgar dibandingkan yang sebelumnya. Lantas apa yang kita bisa pelajari dari manifestasi klinis yang ada di luar negeri? Tentu kita harus baca dari jurnal-jurnal yang ada. Saya kira ini slide yang pernah saya tampilkan sebelumnya juga, bahwa hari perjalanan klinis ini menjadi patokan kita juga, di mana rata-rata kasus-kasus yang mengalami gejala perburukan itu muncul setelah 1 minggu pertama. Jadi perburukan itu rata-rata muncul di minggu kedua. Manifestasinya pasien bisa mengalami sesak nafas hingga acute respiratory distress syndrome, dan akhirnya masuk ke ICU. Dan ini semua perburukan terjadi rata-rata setelah 1 minggu pertama. Dan kalau dilihat, gejala tersering adalah demam, hampir mendekati 100% pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu dengan keluhan demam. Batuk, ya berkisar antara 70-80% pasien. Sementara untuk pasien-pasien yang mengalami sesak nafas, itu seperti kami sampaikan sebelumnya berkisar antara 55% untuk secara umum, jadi 50-50. Nah, ini adalah data yang lain di mana mereka melakukan evaluasi pada pasien-pasien yang memang sampai membutuhkan perawatan di ICU. Dan kalau dilihat dari data laboratorium yang ada, ya, itu mayoritas dari leukositnya ada dalam hitungan normal atau sedikit turun. Sementara untuk yang tinggi relatif lebih rendah, ya, tapi rata-rata kebanyakannya adalah normal. Dan kemudian satu hal yang perlu kita perhatikan, proporsi pasien yang mengalami limfopenia ini lebih banyak dibandingkan proporsi yang limfositnya normal atau tinggi, meskipun tidak selalu limfopenia, tapi itu menjadi perhatian kita. Dan trombosit pun rasanya tidak terlalu banyak yang mengalami trombositopenia berat, mayoritasnya adalah trombosit masih dalam hitungan yang relatif tinggi. Dan yang menonjol jelas pada pasien-pasien ini ada keterlibatan paru-paru dari gambaran imaging. Dan ini adalah studi lain, sebetulnya studi yang melakukan uji dari lopinavir, ritonavir dibandingkan dengan standard care, tapi saya mengambil clinical baseline karakteristiknya saja, di mana gambarannya juga tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Demam, pola leukosit, pola limfosit, limfopenia secara proporsi juga lebih banyak, dan trombosit yang normal juga secara proporsi lebih banyak. Dan ini adalah studi yang lain lagi, ya, sama dari China juga, di mana kita coba lihat di sini bahwa pada pasien-pasien gejala demam dan batuk tetap yang menjadi utama, ya, dan kondisi labnya juga seperti ini. Namun dikatakan pada saat pasien jatuh kepada kondisi ARDS, lama waktu antara perawatan intensif dengan tidak dirawat intensif pada saat kondisi ARDS ini tentu akan meningkatkan risiko mortalitas dengan mediannya sekitar
7 hari sampai akhirnya pasien mengalami kematian. Dan ini adalah suatu penelitian yang unik, yang menarik saya kira. Ini adalah gambaran radiologis dari 81 pasien yang confirm. Jadi dia confirm COVID-19 berdasarkan uji RT-PCR. Dan pada studi ini mereka melakukan evaluasi CT scan secara serial, di mana pasien-pasien yang di screening kemudian positif COVID-19 meskipun belum bergejala atau bergejala ringan ya, subklinik, ini mereka melakukan CT scan pada pasien-pasien yang confirm. Jadi meskipun dia subklinis, gambar yang ungu ini yang ditemukan adalah gambaran ground glass opacity. Jadi pada pasien-pasien yang terinfeksi tapi belum bergejala atau gejalanya masih sangat ringan, pada saat di CT scan mereka mendapatkan gambaran ground glass opacity sangat tinggi, hampir mendekati 100%. Kemudian mereka serial dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Seiring waktu gambaran ground glass ini pelan-pelan turun bercampur dengan gambaran konsolidasi dan retikuler. Tapi artinya gambaran ground glass opacity merupakan salah satu gambaran CT scan secara radiologis yang sering didapatkan pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan ini adalah studi lain, masih dari China, di mana ini adalah studi yang dilakukan oleh sekumpulan dokter-dokter radiologi di sana, dan mereka melakukan evaluasi manifestasi apa sih yang tersini didapatkan dari gambaran radiologis. Kembali primadonanya adalah ground glass opacity, sama seperti studi yang sebelumnya, tentu dengan gambaran bilateral involvement, jadi paru kanan, paru kiri terlibat semua, dan kemudian gambaran-gambaran lain seperti air bronchogram, crazy paving, dan yang lain-lain. Untuk diketahui gambaran GGO adalah seperti ini, di mana gambarannya tipis sekali ya, tapi kelihatan putih merata. Jadi dibilang ground glass karena seperti gelas remuk, seperti gelas yang dihancurkan, remuk dalam bentuk serpihan. Dan pada saat dilakukan CT scan gambarannya seperti ini, tipis sekali. Dan untuk radiologinya juga ronsennya nggak terlalu jelas infiltratnya, tapi ada gambaran perselubungan tipis yang kita bisa lihat di daerah paru-paru. Lantas bagaimana dengan pengalaman kami di Jakarta? Saya dibantu dengan Dr. Martin, senior saya, kita sama-sama banyak menangani kasus-kasus PDP. Jadi kami coba berbagi dari kasus-kasus yang kita coba peroleh di sini. Ini contoh pasien pertama, laki-laki 55 tahun ya. Masuk dengan keluhan demam 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan adanya nyeri ulu hati, nyeri kepala, ada batuknya kering sedikit sekali, nggak terlalu khas, dan pasien hampir jarang mengalami batuk. Dan dari pemeriksaan laboratorium mengarah kepada viral pada saat itu, dan kemudian kami cek NS1 negatif, tapi serologi dengginya keduanya positif. Sehingga pada saat itu kami mendiagnosis pasien dengan dengue fever. Waktu di awal kami coba evaluasi, ada riwayat penyakit dahulu, tidak ada, riwayat kontak dinyatakan tidak ada di awal. Kemudian durante perawatan ada satu pola yang aneh yang kemudian kami dapati, di mana kalau dia dengue murni, harusnya di hari ke-7, hari ke-8, harusnya dia sudah dalam critical phase menuju recovery phase, di mana harusnya demamnya sudah tidak menonjol, dan itu terjadi pada pasien ini. Tapi tiba-tiba di hari ke-8 pasien mengalami demam, dan kemudian batuknya lebih prominent, meskipun pada saat itu pasien masih tidak sesak dan yang lain-lain. Waktu kami periksa, jelas kami mendapatkan rongki yang halus sekali di bagian punggungnya. Dan setelah kami reevaluasi lebih jauh, ternyata tadinya riwayat kontak itu tidak dinyatakan tidak ada. Setelah kami reevaluasi, ternyata pasien dan keluarga pasien mengatakan, waktu kami coba bawa ya, ada nggak kemungkinan ke arah COVID, dia mengatakan bahwa di satu saat, ya mungkin saat ini acara keagamaan begitu, yang bersangkutan pernah duduk dengan pasien yang dikatakan waktu itu juga mengalami COVID katanya. Saya nggak tahu dia mendapatkan informasinya dari mana, tapi yang pasti di hari ke-8 perawatan, keluarganya mulai bercerita ini ke kami. Jadi tentu pada saat ini kami terkaget-kaget ya, karena ini tidak muncul ceritanya di awal, dan pada saat terjadi kondisi seperti ini di hari ke-8 perjalanan demamnya yang keluar dari pola demam berdarah, kami melakukan reevaluasi dan ternyata kami mendapatkan itu. Tentu pada saat kita berpikir infeksi, kita akan berpikir paling sering adalah nosokomial, karena pasien dalam kondisi rawat inap. Tapi data yang kami dapatkan ya cukup surprising, karena untuk dibilang murni nosokomial yang harusnya prokalstonin tinggi dan yang lain-lain, pada kasus ini tidak. Prokalstoninnya mepet aja di 0,5 ya, jelas trombositnya sudah kembali normal, leukositnya sedikit meningkat,
ada limfopenia, dan yang kami nggak habis pikir CRP-nya dari yang tadinya hanya 10 sampai 15 kalau saya nggak salah, terbang sampai 284. Dan pada saat itu ditambah dengan informasi dari keluarga pasien yang tadi, kami langsung berpikir jangan-jangan pasien mengalami infeksi yang lain di paru-parunya. Dan setelah kami lakukan CT scan, gambarannya berubah drastis dari yang tadinya ronsen toraksnya normal, kemudian terdapat perselubungan putih seperti ini. Yang jelas ini gambarannya nggak sesuai efusi karena di sininya tidak putih gitu ya. Dan kemudian kami melakukan CT scan, dan dari gambaran CT scan, sejawat radiologi mengatakan gambaran ground glass opacity ditambah konsolidasi yang luas di seluruh lapang paru. Dan ini sangat mengejutkan kami ya, tentu kita yang tadinya berpikir ini pasien demam berdarah dengan pola yang khas, kemudian serologi positif, kemudian di hari ke-8 tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dan pada akhirnya pasien kami PDP-kan, ya, kami dengan Dr. Martin juga waktu itu kami PDP-kan, dan pasien akhirnya kami putuskan untuk pindah ke ruang isolasi dan di swab. Tentu kami berupaya untuk merujuk. Ini kejadian tanggal 13 Maret ya, jadi kira-kira masih minggu lalu, untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan, tapi kita semua sudah tahu rumah sakit rujukan full dengan pasien-pasiennya masing-masing. Jadi pasien kami putuskan untuk tetap dirawat di ruang isolasi sambil menunggu hasil swab. Dan kemudian dalam hitungan hari sejak tanggal 13 ini ya, mungkin besoknya pasien mengalami desaturasi, besok atau lusanya gitu desaturasi, sehingga akhirnya kita harus mengorbankan ventilator kita untuk pasien ini. Artinya ventilator kita berikan untuk pasien ini sesuai dengan kondisi klinis saat itu. Dan gambaran ground glass opacity ini menjadi pintu awal kecurigaan kami terhadap kemungkinan COVID. Karena saya yakin GGO adalah bukan gambaran yang sering kita dapatkan pada kondisi sehari-hari. Kasus yang kedua, ini laki-laki 63 tahun. Ya. Kalau ini pasien dirawat oleh sejawat yang lain dengan kondisi demam 5 hari, disertai dengan batuk dan sesak nafas yang semakin memberat dalam 3 hari terakhir. Ya. Tentu awalnya sejawat sebelumnya ini berpikir ini adalah gambaran pneumonia gitu. Dan pasien ini adalah pasien yang berhubungan dengan banyak orang asing, termasuk salah satunya dikatakan dia berkontak dengan banyak orang Jepang. Nah, pada waktu kami datang, kami coba mempelajari dari cerita ini, dan memang awalnya kami pun berpikir ini adalah BP biasa yang disebabkan oleh karena bacterial infection. Tapi kembali lagi dengan pola laboratorium, kita bisa lihat leukositnya normal, trombosit sedikit turun, CRP juga meledak tinggi, prokalsitonin meningkat, tapi peningkatannya nggak sampai lebih dari 2. Kita tahu sensitivitas prokalsitonin untuk infeksi bakteri itu terbaik lebih dari 2 gitu ya. Di sini untuk mengatakan sepsis, di sini meningkat sedikit 1,13, dan kemudian lagi-lagi kami mendapatkan gambaran limfopenia dan neutrofilia. Dan oleh karena itu kami melakukan reevaluasi ronsen, dan kemudian didapatkan seperti ini, gambaran corakan tipis juga di pinggir paru-parunya dengan beberapa patchy infiltrate, dan akhirnya kami maju lagi untuk meyakinkan ke gambaran CT scan. Dan akhirnya kami kembali lagi mendapatkan gambaran ground glass opacity yang tersebar luas di seluruh paru-parunya. Dan oleh karena itu pasien juga akhirnya kami PDP-kan, masuk isolasi dan swab. Kemudian seiring hari pasien juga mengalami desaturasi dan akhirnya membutuhkan ventilator. Kasus yang ketiga, ini semua kasus terjadi dalam 1 minggu kemarin. Jadi ini kasus baru semua yang kami betul-betul merasa prihatin karena kasusnya yang kami hadapi seperti ini itu meledak secara drastis dan fantastis dalam waktu 1 minggu. Dan ini adalah kasus yang berikutnya ya. Ini juga kami dikonsultasikan oleh sejawat yang lain. Kalau ini tidak seberat dari kasus B dengan demam, batuk, nyeri tenggorokan, riwayat kontak di sangkal begitu ya. Awalnya oleh sejawat yang merawat sebelumnya dianggap sebagai ISPA biasa, tapi karena kondisinya demam jadi dirawat begitu. Tapi durante perawatan hari ke-7 demamnya nggak pernah turun dan keluhan batuk juga tidak membaik. Dan oleh karena itu kami dikonsultasikan. Lagi-lagi di awal tentu kita berpikir ini HAP karena pasien mengalami perburukan gejala batuk durante perawatan. Dan kami coba evaluasi lagi laboratoriumnya, lagi-lagi kami mendapatkan gambaran leukosit normal, limfopenia, CRP yang meningkat cukup tinggi dan prokalsitonin yang rendah ya. Dan akhirnya kami maju lagi ke ulang CT scan ya, terdapat gambaran tipis lagi di paru-paru sebelah lateralnya. Dan pada saat kami maju ke ronsen, kami maju ke CT scan,
lagi-lagi kami memperoleh gambaran ground glass opacity yang tersebar luas di kedua paru. Jadi jelas yang tadinya dianggap ISPA oleh sejawat yang merawat sebelumnya, sekarang kami rubah, hati-hati ini viral pneumonia yang masih mungkin mengarah kepada COVID. Akhirnya pasien kami PDP-kan juga, dan kemudian masuk ruang isolasi untuk kemudian di swab. Ini kasus yang keempat. Ini perempuan juga 61 tahun ya. Nah ini, mohon maaf. Ini sebelumnya dirawat oleh sejawat kardiologi karena dianggap dengan congestive heart failure ya. Dan pasien ini sempat dirawat di ICU kalau saya nggak salah dengan CHF-nya karena agak berat di awal katanya. Dan pada saat di ICU itu juga dikatakan dia mengalami urinary tract infection yang disebabkan oleh karena catheter associated. Nah kemudian di hari ke-9 perawatan kami dikonsultasi karena kondisi demam ya yang tidak kunjung turun, dan kemudian tiba-tiba tanpa sebab yang jelas di hari ke-9 ini pasien mengalami penurunan saturasi oksigen. Pada saat ini pasien sudah keluar ICU, sudah di bangsal biasa gitu ya, tiba-tiba saturasi oksigen turun tanpa sebab yang jelas. Kami dikonsultasi. Kembali lagi tentu kami berpikir ini bacterial infection, apakah HAP-nya memburuk atau dia kena HAP atau urosepsis karena sebelumnya ada riwayat UTI. Itu pemikiran awal kami. Pasien ini jelas memiliki coronary arterial disease, hypertension dan diabetes sebagai comorbid. Dan waktu kami terima hasil leukositnya seperti ini, limfopenia lagi, CRP tinggi, cuman pada pasien ini prokalsiton ini juga tinggi. Jadi ini masih ada komponen bakterial di sini. Kami lakukan ronsen ulang, tipis saja, nggak jelas, sama sekali nggak jelas ya gambaran infiltratnya. Tapi kami maju ke gambaran CT scan dan kembali kami dapatkan adanya gambaran ground glass opacity pada saat pasien mengalami desaturasi yang kami dikonsultasikan itu. Jadi akhirnya pasien dengan berat hati kami menyatakan ke keluarga ini adalah PDP, isolasi swab, dan yang ini juga mengalami desaturasi sehingga memerlukan ventilator. Artinya cepat sekali progresnya. Dalam hitungan jam atau 1 hari deteriorasi itu terjadi. Dan ini pasien yang kelima, wanita 35 tahun ya. Ini lebih unik lagi karena dia demam aja 7 hari ya. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, nggak ada nyeri tenggorokan gitu ya. Dan yang ada malah keluhan dysuria. Dan pasien hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dia nggak pernah pergi kemana-mana, nggak pernah ketemu siapa-siapa. Artinya kecuali orang dekat dan tetangga lah dikatakan begitu. Yang jelas waktu di awal beliau bilang pipisnya nggak lampias dan kami menduga jangan-jangan ada UTI. Dan kemudian setelah kami evaluasi, kami bingung. Kenapa? Karena kok gambarannya viral ya. Dengan trombosit yang turun, leukosit seperti ini, neutrofil, limfosit turun, CRP yang tinggi sekali gitu ya. Kami tentu sudah melakukan pemeriksaan NS1, negatif, serologi dengue juga negatif. Tapi kembali lagi, karena kita terpapar dengan kasus-kasus ini di tanggal 15 Maret ya, akhirnya kami lakukan ronsen, gambarannya juga normal-normal aja. Tapi karena kita kepikiran jangan-jangan ini COVID, ya, karena CRP tinggi dan yang lain-lain, akhirnya kami memintakan CT scan, dan kami pun kembali terkejut-kejut, karena ternyata kami mendapatkan lagi gambaran ground glass opacity dari paru-parunya. Jadi akhirnya pasien pun kami PDP-kan dan akhirnya masuk ke ruang isolasi untuk di swab. Sebetulnya masih ada beberapa lagi yang lain, cuman saya kira kita tidak bisa tampilkan semuanya di sini, tapi kurang lebih 5 pasien ini bisa dijadikan sebagai istilahnya pintu masuk kita kecurigaan kita terhadap kemungkinan COVID. Dr. Martin juga nanti barangkali akan ada kasus yang akan diangkat, tapi kalau boleh kami rangkum dari 5 pasien yang kami tampilkan, semuanya sama-sama demam. Dan demamnya tinggi, ada yang sampai 40, ada yang sampai 39, rata-rata tinggi, tembus di atas 38 semua. 3 pasien diantaranya mengalami batuk, yang 2 tidak, kemudian ada sesak, ya, terutama yang berat-berat yang sampai membutuhkan ventilator tadi, sementara yang lain yang ringan-ringan bukan ringan, maksudnya yang nggak sampai berat sekali paru-parunya itu nggak sampai sesak, hanya 1 yang mengalami nyeri tenggorokan, dan untuk keluhan penyerta lain seperti sakit kepala, hanya 1 pasien ya yang kami curigai demam berdarah awalnya ini, sementara untuk manifestasi saluran cerna pada 5 pasien kami tidak kami peroleh. Dan yang cukup kita lihat polanya di sini ya, mungkin ini nggak bisa dijadikan patokan 100%, tapi minimal ini yang kami curigai sebagai pintu masuk ya. Limfositnya semuanya turun, leukositnya ada yang meningkat sedikit tapi kebanyakannya normal, trombositnya ada yang normal, ada yang turun, ada yang border gitu ya. Jadi so-so aja seperti pasien-pasien viral.
dan kemudian yang kami dapatkan CRP semuanya meningkat. Dan untuk beberapa pasien ya, procalcitonin kami periksa. Untuk yang kondisi lebih berat ya, bisa jadi procalcitonin meningkat oleh karena sudah ada secondary bacterial. Tapi kalau yang masih ringan atau di awal atau belum lama dirawat, umumnya procalcitonin normal atau meningkat sedikit di borderline. Jadi saya kira ini adalah kesimpulan dari saya ya. Setelah dalam 1 minggu saya kira sejawat semua juga mengalami hal yang sama. Eskalasi ini terjadi dari minggu lalu dan saya kira masih berlanjut sampai sekarang. Jadi saya bisa katakan bahwa COVID-19 ini adalah salah satu one of the greatest imitator. Jadi nggak cuma kayak TB atau lepra yang dikatakan great imitator, ini one of the greatest imitator. Karena di awal kita bisa terkecoh, pasien bisa masuk dengan keluhan yang beragam dan typical symptoms-nya ini muncul belakangan ya setelah berjalan sekian hari. Dan saya kira nggak ada cara lain selain kita hati-hati mengevaluasi pasien, perhatikan gejala klinis, perhatikan pattern dari laboratorium. Seperti tadi pengalaman kami yang kami curigai demam berdarah di awal, tapi tiba-tiba patternnya keluar dari yang seharusnya. Labnya juga agak aneh di situ. Tentu kita harus lebih hati-hati dan saya kira do imaging kalau memang sejawat mencurigai dan memerlukan. Kami sangat paham pasti akan banyak keterbatasan di sini. Ya kalau nggak ada kita pakai ronsen saja, tapi kalau sejawat punya fasilitas dan dokter radiologinya mau dan bisa untuk bekerja sama terkait dengan PPI, karena untuk CT scan juga harus disterilkan setelah itu, saya kira kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan untuk membuktikan ada tidaknya gambaran ground glass opacity untuk meningkatkan likelihood kecurigaan kita terhadap viral pneumonia. Dan yang terakhir tentu penting sekali untuk keeping up to date, karena ini sangat berubah cepat sekali. Panduan kita saat ini baru keluar tanggal 16 Maret kemarin, jadi belum ada 1 minggu. Jadi saya yakin semua masih menyesuaikan diri dengan panduan yang ada. Dan yang paling penting, ini saya agak baper memang di sini, agak bawa perasaan Dr. Sali. Jadi saya kira kita semua harus berdoa, karena kita nggak tahu kita akan diserbu dari pintu yang mana oleh penyakit ini. So please kita sama-sama berdoa ke Allah, ke Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dilindungi, dijaga kesehatannya, dan yang paling penting, pasien-pasien kita juga dapat kita atasi, ditangani dengan baik, dan kita semua dalam kondisi sejahtera, dan semoga badai ini cepat berlalu. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Sali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adit. Memang ini perlu penanganan secara bersama-sama ya Dr. Adit ya. Sejauh sekalian kalau kita lihat tadi yang disampaikan Dr. Adit, ada 5 kasus dan 5-5-nya pada awalnya mungkin tidak terfikir ke arah COVID ya, Dr. Adit ya. Dan ini seperti dengue fever. Mungkin teman-teman, terutama teman-teman internis di seluruh Nusantara, dengue fever itu adalah salah satu kasus yang paling banyak kita tangani sebagai seorang internis barangkali ya Dok ya. Tapi dengan adanya contoh kasus tadi yang disampaikan Dr. Adit, kita mungkin hati-hati, lebih waspada kalau menemui kasus-kasus seperti itu. Jangan lupa ini sekarang kondisinya berbeda dengan kondisi yang biasanya ya Dr. Adit ya. Jadi kewaspadaan barangkali yang pertama, dan kita harus siap siaga bagaimana kalau ternyata memang arahnya ke sana, apa yang harus kita lakukan. Baik, siap. Berikutnya kita akan undang narasumber yang kedua, Dr. Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Dr. Martin akan menyampaikan topik mengenai update untuk tata laksana COVID-19 ini. Silakan Dr. Martin. Ya, terima kasih Dr. Sali. Selamat siang sejawat sekalian. Saya akan melanjutkan topik saya mengenai COVID ini, khususnya nanti mengenai tata laksana ya. Nanti juga saya akan bahas sedikit mengenai kriteria diagnostik yang diambil dari Kemenkes yang terbaru. Ya.
Oke, jadi sejak tanggal 11 Maret ini Dr. Tedros Adhanom dari WHO mendeklar bahwa dunia masuk fase pandemi, dan sejak itu kita lihat kasusnya makin banyak ya. 11 Maret sekarang ini tanggal 20. 9 hari ya. 9 hari. Memang seminggu terakhir ini kasusnya meningkat drastis sekali. Jadi bukan hanya rumah sakit rujukan yang meningkat kasusnya, tapi rumah sakit non rujukan juga meningkat. Dan kita lihat sekarang ini termasuk rumah sakit yang non rujukan terpaksa harus merawat pasien-pasien dan membuka ruang isolasi baru untuk menampung pasien-pasien yang masuk kriteria PDP atau yang sudah confirm ya. Jadi ini pedoman baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Tadi Dr. Adi sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang didapatkan sesuai dengan perkembangan penyakit ya. Jadi di sini sudah diterangkan, saya hanya menerangkan mengenai kriteria ketiga ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang perjalanan penyakitnya ini cukup cepat, dramatis. Jadi gejala awalnya hanya suatu ISPA, kemudian mengalami pneumonia yang mengalami perburukan dalam waktu progresif dalam beberapa hari. Biasanya dalam waktu 3-5 hari, dan tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa, dan juga tidak dapat diatasi dengan pengobatan yang sudah adekuat. Jadi kalau saya mau buat sedikit penjelasan, kriteria ketiga ini ada istilah unexplainable severe acute respiratory infection. Jadi kalau dalam klinis kita akan mendapatkan pasien yang awalnya mengeluh gejala infeksi saluran nafas akut bagian atas, tapi dalam waktu beberapa hari mengalami komplikasi sesak napas, pneumonia, dan mengalami perburukan dalam waktu cepat, dalam waktu seminggu. Sehingga kita biasanya tidak menduga sama sekali ya. Dan pada pemeriksaan lab kita akan dapatkan hampir seluruhnya pasien itu leukopenia dengan atau tanpa limfopenia. Dan pada awalnya mungkin pemeriksaan foto hanya infiltrasi sedikit ya, atau mungkin tampak normal ya. Tapi kalau kita buat pemeriksaan serial dalam 1-2 hari kemudian akan kita lihat infiltrasinya akan bertambah secara progresif ya. Dan kalau kita lihat dengan pemeriksaan CT scan akan tampak jelas seperti yang tadi dikatakan, ada gambaran ground opacity. Nah, kita bisa mendapat pedoman praktis mengetahui adanya gejala akut infection berat ini yang sangat cepat jatuh ke ARDS dengan perhitungan praktis mengukur rasio antara saturasi oksigen digital dengan dibagi dengan fraksi oksigen yang diberikan ya. Bila hasilnya kurang dari 315 dapat mengindikasikan ada suatu ARDS ya. Jadi SpO2 mudah kita lihat dengan masang saturasi oksigen, kita bisa lihat berapa angka yang keluar. FiO2 kita lihat dari berapa oksigen diberikan pada pasien. Kalau pasien menapas dengan udara kamar besarnya 20%, tapi kalau diberikan kanul binasal maka setiap 1 liter harus ditambah dengan 4%. Jadi kita bisa menghitung secara sederhana dan cepat. Bila angkanya di bawah 315, ini mengindikasikan ke ARDS. Jadi kita tidak usah terlampau repot dengan pemeriksaan AGD yang memakan waktu. Ini gejala juga sudah dijelaskan Dr. Adit. Jadi kalau kita lihat di sini semua ISPA, jadi kita harus melakukan sebagai seorang, kalau dia hanya ISPA saja PDP atau ODP ya. Jadi memang kita mesti pastikan seseorang yang ISPA itu apa dia ISPA viral biasa atau suatu viral yang akibat COVID-19 ya. Nah, jadi untuk kasus PDP sudah ada definisi, ODP sudah ada, probable juga ada. Definisi probable sini nggak ada perubahan ya tadi ya. Pasien PDP yang hasil pemeriksaan PCR-nya masih inkonklusif ya, ini masuk probable. Kasus confirm ya, ini juga tidak ada perubahan. Pasien yang confirm positif PCR-nya. Nah, kendalanya memang tadi kita lihat untuk confirm ini mesti dipastikan dengan pemeriksaan dari Litbangkes ya, ini standarnya di situ. Dan belakangan ini memang di beberapa rumah sakit sudah mampu melaksanakan sebetulnya ya, dan sebenarnya membantu untuk Litbangkes supaya dapat mendeteksi secara cepat ya. Tapi kendalanya memang kalau hasilnya memang positif mesti dikonfirmasi ke Litbangkes, jadi ini kendala.
Tapi paling tidak kita sebagai tenaga medis sudah dapat data lebih cepat, sehingga tata laksana kita lebih mengarah, pencegahan penyakit kita lebih mengarah. Ya. Nah, seperti Adit katakan, di Indonesia pola gejala klinisnya agak beda ya. Jadi memang tampilan klinisnya cenderung lebih berat ya. Saya untuk Adit juga di satu rumah sakit yang sama memang. Kalau di luar negeri katakan 2-3% kelihatannya di kita lebih tinggi ya. Itu artinya 8% ya. 8% memang. Jadi sebagian pasien datang memang dalam keadaan pneumonia yang berat akibat bisa kena ARDS atau jatuh ke shock septic dalam waktu singkat ya. Jadi ini mesti kita perhatikan. Dan komplikasi. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Selama ini kita hanya pikirkan komplikasinya akibat pneumonia berat, akibat ARDS, shock septic. Ternyata bisa juga akibat myokarditis fulminan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan sehingga dalam tata laksana pasien kita mengevaluasi pemeriksaan EKG rutin. Ya. Selain itu juga beberapa pengobatan yang disarankan untuk memberikan kloroquine pada pasien ini juga menjadi suatu beban tambahan bagi jantung ya, dengan efek aritmianya yang bisa timbul akibat kloroquine. Jadi yang penting dalam ini saya tekankan bahwa jangan lupa pemeriksaan serial EKG untuk melihat adanya kemungkinan myokarditis, entah aritmia atau akibat pemakaian kloroquine dengan manifestasi perpanjangan QT interval ya. Nah ini definisi ini sudah diberikan Dr. Adi tadi, mungkin saya hanya memberikan uraian singkat saja ya. Jadi kategori kontak erat, risiko tinggi dan risiko rendah tidak ada perubahan Dr. Adi ya, sama aja ya. Ini juga sama, saya lanjutkan. Nah ini perubahannya sudah dijelaskan Dr. Adit. Kalau pada guideline sebelumnya, pada ODP itu tidak perlu lakukan pemeriksaan swab ya. Tapi dengan banyaknya kasus, angka mobilitas semakin tinggi sehingga ODP ya harus dilakukan swab, mirip seperti pada PDP. Dan pemeriksaannya mesti 2 kali ya Dr. Adit. Hari pertama dan hari kedua berturut-turut. Nah ini menjadi kendala kalau medianya kurang, background swabnya berkurang, atau laboratorium bebannya terlalu tinggi, ya ini menjadi kendala. Makanya kita ya bersyukur ada pemeriksaan lab yang bisa dilakukan di tempat lain ya, di mikrobiologi, di Ekman, walaupun ini mesti dikonfirmasi ke Litbangkes ya. Kemudian untuk resiko rendah ini tidak ada perubahan tadi ya, masih resiko rendah tetap observasi di rumah sakit. Di rumah, ya, karantina di rumah, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan spesimen. Ya. Nanti kita lihat kalau ternyata dia kontak dengan pasien yang ternyata hasilnya negatif, maka dia sudah dinyatakan tidak berisiko lagi, dan kalau ternyata positif, statusnya menaik jadi kontak erat risiko tinggi ya. Ini juga tidak ada perubahan risiko tinggi, hanya pengambilan swab ini mesti dilakukan 2 kali ya. Hari pertama dan hari ke-14 ya. Jadi kendala kalau hari pertama dia negatif, apakah dia boleh bekerja atau mesti tetap diisolasi ya. Sebaiknya memang tetap diisolasi kalau mungkin ya. Tapi kalau masalah dia harus bekerja ya, dia tetap bisa bekerja tapi dengan edukasi pencegahan ya. Dan hari ke-14 mesti dilakukan pemeriksaan ulang ya. Kontak erat. Nah, ini secara umum kontak erat baik risiko tinggi maupun risiko rendah, kalau tiba-tiba dia mengalami ISPA dan demam lebih 3 derajat, maka dia akan harus segera dilakukan pemeriksaan swab tenggorok ya, secara berturut-turut hari pertama dan hari kedua, dan kemudian kalau positif mesti dirujuk ke rumah sakit rujukan. Mengenai ini ada hal baru mengenai perjalanan dari negara terjangkit. Jadi seperti Singapura menerapkan seperti ini, kalau orang yang akan ke Singapura, maka setelah sampai Singapura, kalau dia tidak ada gejala, 14 hari mesti di karantina, 14 hari di karantina ya, untuk memastikan bahwa dia tidak dalam fase inkubasi deteksi ya. Jadi kalau dalam 14 hari dia di karantina, tidak sakit, baru dia boleh beraktivitas ya. Jadi ini salah satu pencegahan untuk mencegah penularan dari daerah terjangkit ya. Kemudian ini ringkasan dari perlakuan pada pasien dengan kontak erat risiko rendah, risiko tinggi, ODP, PDP, dan pasien konfirm ya.
Jadi di sini hanya saya tekankan bahwa terjadi perubahan penanganan pasien di mana pada prosedur yang lama ODP tidak perlu dilakukan swab, tapi pada yang baru ya ODP perlu dilakukan pemeriksaan swab seperti pada PDP selama 2 hari berturut-turut, yaitu hari pertama dan hari kedua. Nah, untuk pemeriksaan swab sendiri saya sudah utarakan tadi, tetap sebagai institusi yang resmi yang berkompeten menyatakan positif itu dari Litbangkes yang ada di lab di Petanegara 2 ya. Namun demikian beberapa institusi juga diperbolehkan sekarang, diperbolehkan tuh saling memeriksa untuk membantu ya meningkatkan beban. Tapi kalau hasilnya positif, mesti dikonfirmasi oleh Litbangkes, jadi harus perhatian ya. Jadi pengambilan swabnya harus minimal dari nasofaring dan orofaring. Dan kalau pasien memang ada batuk, harus juga dari sputum. Dan pada pasien dengan pneumonia berat yang mengalami intubasi, harus dilakukan juga pengambilan swab dari lavase bronkus. Jadi ini diingatkan kembali bahwa PDP, ODP harus diswab 2 kali, hari pertama, hari kedua ya. Atau bila ada jadi keluhan yang memburuk, itu mesti dilakukan swab juga ya. Sedangkan pada pasien erat risiko tinggi, pengambilan swabnya dilakukan pada hari pertama dan hari ke-14. Ya. Jadi ini alur pemeriksaan PCR untuk COVID-19 ya. Kita bisa lakukan pada pasien dengan kontak erat risiko tinggi, ODP dan PDP. Bila hasilnya ternyata negatif, kita bisa langsung menginfokan ke keluarga atau pasien. Tapi kalau hasilnya positif, kita harus mengkonfirmasikan ke Litbangkes, ya. Rujukan nasional, kemudian kalau dia confirm baru dikatakan dia positif. Nah sekarang mengenai tata laksana. Jadi sampai saat ini dari WHO, dari Kemenkes tetap menyatakan memang pengobatannya sifatnya suportif, menurut saya. Tidak ada antivirus yang dapat diberikan pada pasien-pasien ini. Pemberian suportif dengan pemberian nutrisi, pemberian koreksi elektrolit, cairan, ya, kalau perlu koloid, kalau perlu dengan pemberian oksigen simple mask, dan kalau perlu dilakukan intubasi dan dirawat di ICU. Ya. Dan pemberian antibiotik disarankan diberikan untuk pasien ini sesuai dengan penanganan pneumonia komunitas. Ya. Nah, ini adalah terapi suportif yang diberikan pada pasien dengan PDP atau pantauan. Ya. Nah, saya ingin menekankan bahwa pengalaman kami pasien-pasien yang kita rawat ya memang dari guideline WHO maupun dari Kemenkes tidak menyarankan pemberian obat antivirus suportif, hanya suportif, simptomatik, antibiotik ya. Cuman kendalanya kita seringkali mendapat pasien yang klinisnya cukup berat ya. Jadi kami terpaksa memberikan pengobatan berdasarkan pengalaman atau pedoman yang dibuat oleh negara-negara yang terdahulu yang telah mengalami penyakit COVID ini ya. Dengan pemberian antivirus, walaupun pemberian antivirus ini belum dilakukan bukti secara klinis yang dengan metodologi yang tepat ya. Hanya beberapa laporan kasus, laporan yang sangat terbatas, di mana beberapa menyarankan pemberian antivirus, misalnya ada yang menyarankan pemberian lopinavir dikombinasikan ritonavir ya, diberikan 2 kali sehari selama 10 hari ya. Ada juga yang menyarankan pemberian kloroquine atau hidroksikloroquine ya selama 1 minggu ya. Hidroksikloroquine kita berikan selama 1 minggu, dosisnya 2 kali 400 mg. Kemudian selama 2 hari pertama, berikutnya 1 gram 400 ya. Ada juga yang memberikan dengan antivirus lain ya, misalnya dengan lopinavir, ritonavir, atau dengan darunavir dan cobicistat. Tentu pemisahan obat-obat ini belum ada di Indonesia ya. Demikian juga lah favipiravir belum tersedia di Indonesia ya. Beberapa referensi menganjurkan kombinasi antara ribavirin injeksi dengan nebulizer interferon gamma ya. Ini dilakukan kalau pemberian lopinavir, ritonavir tidak dimungkinkan ya. Oke. Nah, saudara sekalian, untuk
kita di Jakarta di Indonesia karena keterbatasan penyediaan obat antivirus ya, prinsip memang belum ada obat antivirusnya. Tapi pada pasien-pasien yang sudah mengalami komplikasi pneumonia, apalagi dengan pneumonia yang berat dan cenderung ke ARDS, kami memberikan ya bersama Dr. Adit ya pasien-pasien dengan COVID-19 ini dengan obat-obat antivirus yang memang tersedia di kita ya, dan juga dengan pemberian kloroquine ya. Kami memberikan kloroquine dengan dosis 500 mg 2 kali sehari ya, selama 10 hari. Tapi kenyataannya kami dalam memberikan ini kita juga harus hati-hati ya, karena kloroquine ini efeknya adalah bisa memberikan aritmia akibat prolonged QT ya, kemungkinan juga bisa bikin retinopati akibat kloroquine ya, juga efek mual muntah yang tinggi ya. Jadi pemberian kloroquine ini beberapa kepustakaan mengatakan cukup 1 minggu ya, dalam 2 hari pertama 2 kali 500, kemudian hari ketiga sampai hari ke-7 cukup 1 kali 500 ya. Dan di beberapa rumah sakit kloroquine ini sudah mulai sulit didapatkan, terpaksa kita pakai persamaannya yaitu hidroksikloroquine ya. Hidroksikloroquine nama dagangnya Plaquenil ya, dengan sediaan 1 tablet 200 mg kita berikan dengan dosis 2 kali 400 mg selama 1 minggu ya. Dan kita kombinasikan dengan obat antivirus yang tersedia yaitu oseltamivir ya. Oseltamivir dikatakan kalau kita berikan oseltamivir dengan dosis 2 kapsul, 1 kapsul 75 ya, kita kasih 2 kapsul 2 kali 2 selama 1 minggu ya. Jadi ini regimen yang kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami pneumonia berat ya. Selain antibiotik sesuai dengan komunikat pneumonia, kita berikan juga antivirus dan kloroquine ya. Dan beberapa pasien yang mengalami ARDS yang berat ya, jatuh gagal napas, saya pribadi memberikan juga methylprednisolone dosis kecil 2 kali 40 mg selama 4-5 hari. Satu kasus yang jatuh ke ARDS berat, responnya kelihatannya ada perbaikan dengan pemberian steroid ya. Tapi pasiennya harus di-cover dulu dengan pemberian antibiotik dan pemberian obat antivirus yang lain. Nah, kemudian mengenai peranan vitamin C, beberapa laporan ya para ahli yang menangani pasien ini dikatakan vitamin C dosis tinggi dapat bermanfaat sebagai mempunyai efek antivirus ya. Dengan pemberian dosis tinggi dengan dosis 200 sampai 50 sampai 200 mg per kilo per hari dengan variasi dosis sampai 16 gram per hari, kita bisa berikan secara IV melengkapi obat-obat yang lain ya. Jadi pada suatu laporan kasus dikatakan dosis tinggi vitamin C dapat memberikan efek virus killing dan pencegahan replikasi virus, sehingga pada beberapa pasien kami memberikan juga vitamin C dosis tinggi secara intravena. Nah, ini kriteria sembuh bagi pasien-pasien yang kita obati. Sampai saat ini kami sendiri masih dalam ongoing menangani pasien, belum ada yang, walaupun ada pasien yang perbaikan dari pemeriksaan foto, tapi belum sampai perbaikan secara klinis ya. Jadi, tapi nanti kriteria yang kita mesti lakukan kalau pasien sudah membaik secara klinis radiologis, kita harus pastikan yang pemeriksaan PCR secara 2 kali pemeriksaan berturut-turut ya. Dikatakan kalau dalam 2 kali pemeriksaan hasilnya berturut-turut negatif, baru dikatakan pasien ini sembuh, bisa keluar ke ruang biasa ya. Nah, ini saya juga memberikan satu kasus pasien Yale ya dengan pneumonia akibat COVID-19. Di pasien ini berumur 58 tahun, datang dengan keluhan demam ya. Waktu itu ada batuk tapi tidak sesak. Pemeriksaan fisik pasien memang demam, tapi pemeriksaan yang lain masih tampak normal. Pada saat ini terus terang pasien ini saya udah pikirkan langsung ke COVID-19 karena kasusnya banyak, jadi saya nggak mikir yang lain-lain, langsung COVID-19. Apalagi saya dapatkan pemeriksaan labnya ini leukopenia. Jadi ini salah satu pegangan bagi sejawat kita ya. Di kriteria di WHO memang dibikin, Kemenkes nggak dibikin, tapi pengalaman dari beberapa pasien, leukopenia memberikan satu nilai tambah. Atau kalaupun leukosit normal, tapi limfositnya rendah, limfopenia. Nah, jadi limfopenia atau leukopenia ditambah dengan keluhan ISPA, walaupun belum ada pneumonia, kita mesti paling tidak bikin nih suatu pasien yang dengan
bisa dengan PDP atau mungkin ODP ya. Karena kalau ISPA saja masih bisa PDP, bisa ODP. Kalau kita lihat foto awalnya memang tidak ada gambar pneumonia yang jelas, hanya infiltrat di parakardial kanan ya, sedikit infiltrat. Ini ada sedikit infiltrat mereka. Tapi karena saat itu saya memang fokus ke COVID-19, saya udah langsung pemeriksaan swab tenggorok ya. Jadi kita lihat, pasien langsung saya duga dengan BP akibat COVID-19. Pemeriksaan internal lengkap saya lakukan dan langsung swab tenggorok. Dan ternyata benar ya. Ini foto tanggal 13, 2 hari kemudian infiltratnya mulai nambah. Ya, juga sebelah kiri. Ini 2 hari kemudian. Kemudian tanggal 15, 5 hari kemudian langsung jatuh ke ARDS. Nah, karena di sini saya sudah fokus ke COVID-19, pengobatan untuk antivirus saya langsung berikan, chloroquine saya berikan, vitamin C saya berikan, ya. Dan akhirnya pasien jatuh gagal napas, masuk ke ICU, diintubasi, ya. Kita lihat foto berikutnya, kelihatannya mulai ada perbaikan walaupun masih belum jelas, ya. Dan pada CT scan kita lihat memang seperti Dr. Adit katakan, gambarannya infiltrat glomerular opacity yang sangat jelas kita lihat di sini, ya. Gambaran glomerular opacity, kita lihat ada infiltrat dengan struktur dinding alveolus dan vaskular yang masih tetap terlihat jelas, ya. Ini mungkin lebih jelas pada pemeriksaan PA. Oke, jadi kesimpulan sejawat sekalian, ini kesimpulan saya waktu webinar pertama ya, belum bisa revisi. Jadi kejadian COVID-19 makin banyak ya, jadi kita harus lebih waspada. Angka komplikasi juga lebih tinggi, sehingga kita harus lebih waspada ya. Kita rumah sakit rujukan saat ini terpaksa menangani pasien ini dan mengobati. Secara resmi Kemenkes WHO mengatakan terapinya sifat suportif simptomatik ya. Antibiotik boleh diberikan sesuai dengan CAP. Namun kembali ke institusi masing-masing, kalau pasien dengan infeksi pneumonia berat dan ARDS, tidak ada salahnya kita memberikan terapi, walaupun bukti klinisnya belum secara metodologi yang benar. Cuman laporan kasus clinical trial yang terbatas menyarankan pemberian kombinasi antivirus dengan chloroquine. Antivirus yang ada di Indonesia adalah dengan oseltamivir. Ya. Dan juga vitamin C, dosis tinggi apa diberikan dengan maksimal dosis 16 gram. Ya. Jadi demikian Dr. Sally yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dr. Martin dan Dr. Adit. Sejauh sekalian seluruh Nusantara, kita buka acara untuk menjawab pertanyaan. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Bisa ditayangkan pertanyaannya? Mungkin ada satu pertanyaan dulu. Ini mungkin untuk bisa untuk Dr. Adit ataupun Dr. Martin. Apakah semua PDP harus dilakukan CT scan toraks? Barangkali Dr. Adit dulu, barangkali Dr. Adit silakan dok. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Sally atas pertanyaannya, terima kasih sejawat untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebetulnya CT scan ini adalah tools kita untuk membantu mengarahkan bahwa kita berhadapan dengan viral pneumonia. Jadi kalau sejawat bisa melakukan CT scan dan memang fasilitas tersedia, ini pasti akan membantu kita untuk mendefine yang kita hadapi ini viral pneumonia atau bukan. Tapi sebetulnya CT scan kan tetap pemeriksaan penunjang. Dan pada kriteria penentuan PDP sendiri, sebetulnya ya klinis adalah yang utama. Meskipun ya kami harus menyampaikan klinis di sini sangat sumir karena gejalanya kan loose sekali, hanya demam ditambah dengan ISPA, ditambah dengan demam ditambah dengan respiratory symptoms, ditambah dengan negara terjangkit, itu sudah cukup untuk mem-PDP-kan seseorang. Tapi tentu dengan kriteria yang sumir ini mungkin kita bisa pertajam dengan pemeriksaan radiologi biasa seperti ronsen misalnya. Kalau memang sudah ada kecurigaan infiltrat tipis di pinggir gitu yang seperti pada foto-foto kami sebelumnya, ditambah dengan gambaran lab yang mengarah kepada viral infection dengan leukosit normal atau turun, trombosit normal atau sedikit turun. Kemudian ditambah dengan yang cukup khas tadi adalah limfopenia. Dan kalau sejawat bisa cek CRP sebagai bukti inflamasi yang nyata, CRP meningkat, barangkali ini sebetulnya sudah cukup tools untuk kita mencurigai bahwa pasien kita jangan-jangan termasuk PDP dari COVID-19.
Jadi apakah semua PDP harus di CT scan kan? Tentu jawabannya sih tidak, Dr. Sali. Tidak ya, tidak. Tidak, semuanya. Jawabannya tidak. Baik, terima kasih Dr. Adit. Mungkin ada tambahan dari Dr. Martin. Apakah semua pasien PDP harus kita CT scan? Silakan, Dok. Jadi kalau gejala klinis sudah jelas dia ada pneumonia atau sebaiknya sudah jelas normal, ya tidak perlu ya. Nah, yang perlu tuh yang sumir-sumir ya. Yang infiltratnya kok nggak begitu jelas, tapi pasiennya klinisnya terutama ada leukopeni, ada limfopeni. Nah itu memang CT scan jauh lebih akurat. Jauh lebih akurat ya. Oke, ya. Ya, baik saudara sekalian, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin ini ada pertanyaan mengenai kasus yang disampaikan Dr. Adit tadi, Dr. Adit, pasien yang kelima ya, pasien E ya. Pasien ini hanya mengeluh demam ya, Dr. Adit ya. Demam. Nah, demam saja 7 hari kalau nggak salah tadi. Nah, kalau kita ini pertanyaan dari sejawat, kalau kita mendapatkan pasien seperti ini tidak ada gejala respiratorik pada waktu awal, kapan kita perlu evaluasi atau mengulang evaluasi ke arah respiratorik, minimal mungkin ronsen toraks? Iya, Dok. Silakan, Dokter. Iya, Dok. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Dokter. Jadi kita kembali lagi strict dengan definisi yang ada ya mengenai PDP dan ODP. Kenapa kami waktu itu sampai bersikukuh untuk melakukan pemeriksaan? Karena jelas pasien mengalami demam yang persisten selama 7 hari, dan kami kebetulan dia datang setelah demam hari ke-7, dan kemudian setelah itu kami tentu melakukan evaluasi awal dan didapatkan gambaran laboratorium yang konsisten dengan viral. Dan pada saat kami melihat gambaran viral ini, tentu kita di Indonesia, tentu kita yang pertama kita pikirkan adalah ini demam berdarah atau bukan. Nah, yang jadi masalah, waktu ini mungkin datanya tadi nggak saya sampaikan secara full karena akan banyak memakan waktu, tapi kami sudah sempat melakukan serial pemeriksaan pada pasien ini. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan serial DPL 2 kali. Dan dari serial DPL yang kami lakukan 2 kali, itu kinetikanya tidak sesuai dengan kinetika dengue. Tidak sesuai dengan kinetika dengue, terus kinetika dari diff count-nya juga tidak sesuai, dan yang prominent adalah limfosit yang rendah. Dan kembali lagi, oleh karena pasien yang kelima ini bukan pasien kami yang pertama, yang kami curigai COVID. Jadi memang awareness dari klinisi ini memegang peranan besar, Dr. Sali. Jadi tentu begitu kita udah pernah ketabrak sekali, ketabrak 2 kali, tentu kita nggak pengen ketabrak yang kesekian kalinya. Jadi tentu pada saat itu kami berjuang untuk bisa membuktikan ini ada kemungkinan ke arah viral pneumonia atau tidak. Karena terjadi proses peradangan dengan CRP yang tinggi, lebih dari 150, dia 167, tapi gambaran viral gitu. Akhirnya kami istilahnya berupaya dan akhirnya bisa dilakukan pemeriksaan CT scan ya, meskipun ronsennya normal, dan akhirnya kami pun terkejut bahwa ternyata kok gambarannya ground glass di situ. Dan pada saat itulah kami langsung berpikir, waduh ini memang kita bisa berhadapan dengan kondisi pintu masuk yang sangat bervariasi gitu. Jadi akhirnya ini pembelajaran juga sebetulnya buat saya pribadi, bahwa di era dimana saat ini kita sudah berhadapan dengan pandemik dan kita semua merasakan eskalasi kasus di mana-mana dalam 1 minggu, saya kira kewaspadaan ini menjadi kunci penting. Minimal dokter lakukan pemeriksaan serial laboratorium bila memungkinkan, atau tadi Dr. Martin mengatakan serial ronsen. Mungkin pasien ini kalau saya serial ronsen, mungkin saya bisa dapat juga infiltratnya. Tapi kembali ke fasilitas saat itu yang tersedia, dan saya ajukan CT scan, ternyata mendapatkan gambaran ground glass. Dan kasus ini menurut saya bisa saya gunakan sebagai salah satu contoh kasus yang sesuai dengan laporan yang ada di Cina, di mana pada saat mereka lakukan pemeriksaan CT scan secara serial, pada saat pasien belum bergejala pun, pada saat dia sudah terinfeksi COVID, gambaran GGO adalah yang terbanyak. Ya. Mungkin itu, Dr. Sali. Ya, jadi bagaimana kalau di tempat sejawat bekerja tidak ada CT scan, Dr. Adit? Ya, mungkin jawabannya tadi serial pemeriksaan ronsen toraks ya. Iya. Ada panduan nggak, mungkin Dr. Adit, Dr. Martin per 2 hari misalnya, atau sesuai klinis? Karena kan klinis ini sangat-sangat berpengaruh ya. Iya. Tadi sebenarnya tidak ada panduan yang baku, Dr. Sali. Di luar negeri kita baca juga nggak ada panduan yang baku.
Tapi secara logika pada saat kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan mungkin per 2 hari setidaknya gitu, dengan terus memantau kondisi pasien, barangkali kita bisa mendapatkan apa istilahnya fakta yang menunjang bahwa ternyata betul terjadi perubahan gambaran ronsen yang mencurigakan. Dan pada saat kita berhadapan dengan corona COVID seperti ini, karena dia viral, kita mungkin nggak bisa berharap ronsennya itu patchy yang kasar dan kelihatan kayak kita berhadapan dengan BP yang bakterial gitu. Infiltratnya itu tipis-tipis saja dok, tipis-tipis di pinggir gitu. Makanya kalau di CT scan jadi gambarannya ground glass, seperti gelas yang pecah gitu. Jadi memang halus gitu gambarannya. Mungkin itu dari saya, Dr. Sali. Baik, Dr. Martin ada tambahan dok? Ya, jadi beberapa kasus yang kita lihat nih, tadi contoh kasus saya lakukan pemeriksaan foto torak ya, selang hari 1, hari ketiga, hari kelima ya. Biasanya kalau dia viral, kalau memang dia akan memburuk udah bisa dilihat. Dia pemeriksaan serial hari pertama, hari ketiga, hari kelima, itu sudah dapat melihat perubahan dari kelainan parunya, walaupun dengan tanpa CT scan ya, kita bisa jelas. Tapi kembali ke klinis ya, kalau klinisnya bisa cepat memburuk, mungkin setiap hari. Hari ini, besok kita foto lagi besok ya, jadi kita jangan kembali ke klinis. Kalau pasiennya memburuk, kita mesti lebih cepat. Ya. Jadi judgement klinis ini sangat penting ya dok ya? Betul. Baik, ada pertanyaan lagi, untuk saat ini apakah ODP sudah bisa melakukan pemeriksaan spesimen? Kalau misalnya bisa, di mana ODP tersebut bisa melakukan pemeriksaan tersebut? Ya. Silakan Dr. Adit mungkin dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Dr. Anissa Baroro ya. Jadi pada saat pasien ODP, tentu pasien ini adalah pasien yang tidak datang ke rumah sakit harusnya. Jadi disinilah titik di mana kita harus bekerja sama dengan Dinkes. Makanya memang apa istilahnya ya? Jadi dukungan kesehatan secara menyeluruh di tempat kerja di daerah kita masing-masing ini menjadi penentu. Karena kalau kita baca di aturan, ODP ini harusnya yang jemput bola nanti dari Fasiankes sekitar. Jadi bisa bekerja sama dengan Dinkes, Fasiankes yang jemput bola ke pasien ini. Karena ODP ini adalah pasien yang dirumahkan dulu sebetulnya, tidak di rumah sakit. Tidak rawat, yang dicek di rumah sakit adalah yang PDP. Ya, kecuali rumah sakitnya memiliki kapasitas lebih, mungkin menyediakan tenda untuk ODP untuk bisa diperiksa di sana, barangkali itu akan memudahkan. Tapi yang pasti kenapa ODP di swab? Karena memang kita harus bisa meningkatkan deteksi kasus. Karena kalau deteksi kasus yang ringan ini muncul, ini pasti akan menurunkan angka CFR kita. Kenapa CFR tinggi? Karena deteksi kasus yang kurang yang nggak terlalu berat, ini tidak. Yang terdeteksi adalah yang berat-berat, dan di antara yang berat itu risiko meninggalnya juga akan tinggi. Oleh karena itu CFR kita ya saat ini tinggi, karena yang deteksi yang seperti itu. Ya, dokter. Baik, dari Dr. Martin ada tambahan dok? Ya, jadi saya ngerti memang apakah ODP perlu di swab dengan kriteria Kemenkes yang baru, yang tadinya nggak perlu, sekarang perlu swab ya. Jadi memang satu hal memang dapat meningkatkan deteksi dari COVID-19 pada pasien-pasien dengan gejala ischias ringan ya. Itu sangat baik. Tapi di lain pihak memang beban dari Litbangkes akan jadi makin tinggi ya. Tapi syukurnya sudah ada pemeriksaan lab lain yang sudah diizinkan ya. Diizinkan untuk pemeriksaan PCR ini membantu Litbangkes. Jadi misalnya di Jakarta bisa di mikrobiologi, bisa di Ekman. Nah, jadi dengan adanya ini kita mungkin ODP langsung aja ke Ekman atau ke mikro. Kalau ke Litbangkes mungkin mereka prioritaskan pada mereka yang memang bergejala pneumonia ya. Tapi nanti konfirmasi kalau positif harus tetap dilaporkan ke Litbangkes. Demikian. Ya, mungkin ada pertanyaan juga bagaimana mengenai rapid test dok, rapid test imunoglobulin. Ya. Rapid test ini kan mendeteksi imunoglobulin ya, baik IgM maupun IgG ya. Jadi rapid test ini sebenarnya memang belum disarankan oleh Kemenkes maupun WHO ya, karena ada beberapa dan belum diteliti ya validitasnya, bagaimana sensitivitas spesifitasnya ya. Tapi yang penting rapid test ini dapat membantu. Tapi mesti dikaitkan dengan gejala klinis pasien ya. Karena kita tahu kalau pemeriksaan PCR itu kan pemeriksaan molekuler, ya, jadi memang sudah terbukti mendeteksi ya dengan bisa pemeriksaan sekuensial menentukan jenis virusnya. Kalau IgG IgM itu bisa palsu, bisa negatif palsu ya.
kelemahannya adalah dengan pemisahan rapid test ini dia baru muncul setelah gejala timbul berapa hari, 6 hari setelah timbul gejala, atau biasa 8-10 hari baru dia positif ya. Jadi kalau dia diambil lampu dini bisa negatif palsu ya. Kemudian pasien dengan imunokompromis mungkin kalau dia memang benar sakit tapi karena imunoglobulinnya tidak bisa meningkat, dia bisa negatif palsu. Jadi harus berhati-hati dalam prediksinya. Terima kasih Dr. Martin. Dr. Adit, ada tambahan mengenai rapid test ini, Dok? Terima kasih Dr. Sally. Jadi ini saya kira menjadi topik yang hangat dibicarakan di mana-mana mengenai rapid test. Saat ini sepertinya ini adalah salah satu tes yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Jadi yang paling penting kita pahami seperti disampaikan Dr. Martin tadi ya, bahwa pada saat kita berbicara mengenai rapid test, ini kita akan berbicara mengenai masalah respons serologi, respons antibody, di mana respons antibody ini adalah suatu hal yang sifatnya variatifnya luas sekali, dan pada saat kita ketemu serologi, kita nggak ketemu the thing, kita nggak ketemu barangnya, tapi kita ketemu jejaknya. Jadi pada saat kita ketemu serologi positif, kita cuma bisa mengatakan, oke, jejaknya ada. Tapi apakah jejaknya ini betul disebabkan oleh karena patogen tersebut, itu yang masih jadi tanda tanya. Makanya ada yang namanya false positive. Contohnya tadi, yang saat ini sudah kita coba lihat dan kita lihat adalah dengue dan COVID. Pasien yang mengalami infeksi COVID ternyata dia bisa menimbulkan positif palsu pada serologi dengue-nya. Jadi kan di sini kita berlogika aja bahwa jangan-jangan memang ada parameter antigen dari dengue dan COVID, coronavirus SARS-CoV ini yang memiliki irisan gitu, di mana dua-duanya menimbulkan hasil serologi yang mirip padahal bukan. Itu salah satu contoh. Kedua, pada saat kita berbicara COVID, kita berbicara virus corona. Dan virus corona ini kan variasinya banyak sekali, dari human coronavirus, kemudian coronavirus yang lain, tidak hanya SARS-CoV. Bisa jadi dengan adanya variasi ini, tentu bisa juga menimbulkan hasil positif palsu. Jadi artinya belum tentu juga ini SARS-CoV-2, tapi yang lain. Dan kemudian yang berikutnya, Dr. Sally, pada saat kita berbicara respons serologi, tentu kita berbicara respons yang lambat. Jadi kita tidak berbicara respons di awal-awal. Jadi artinya setelah pasien sakit, kemudian dia terdeteksi belakangan, baru kita bisa mendapatkan respons antibody. Makanya kalau kita lihat kinetikanya, rata-rata setelah pasien sakit lebih dari 7 hari, baru serologi respons ini bisa kita peroleh. Jadi saya kira kita, ya tentu semua pemeriksaan akan ada manfaat, tapi untuk interpretasi rapid test serologi, barangkali kita harus lebih berhati-hati. Mungkin itu, Dr. Sally. Baik, makasih Dok. Ini ada cukup banyak pertanyaan, coba kita lihat lagi. Ini yang mungkin seringkali menjadi pertanyaan, kalau pasien datang dengan gejala klinisnya mirip PDP, Dok, ya, tapi nggak ada riwayat berpergian ke area dengan yang high risk untuk penyebaran, tapi pasien itu ada limfopeni, leukopeni, kemudian dari ronsen toraks barangkali ada infiltrat. Apakah ini bisa dianggap PDP? Mungkin Dr. Adit dulu, silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Sally. Jadi kita strict dengan panduan yang ada, Dok. Jadi jelas pada saat kita berhadapan dengan kasus seperti ini, jelas dokter berhak untuk mengatakan bahwa pasien ini PDP. Karena memang saat ini Indonesia sendiri sudah dianggap sebagai negara yang locally transmitting the disease. Justru prinsip kenapa kita menurunkan kriteria ini adalah kita ingin menjaring kasus sebanyak-banyaknya, dalam tanda kutip, sesegera mungkin. Karena pada saat, ya prinsipnya kalau kita lagi perang, tentu semakin kita tahu kondisi musuh kita seperti apa, ini akan semakin memudahkan kita untuk menyiapkan strategi. Jadi pada saat kita mem-PDP-kan seseorang, memang ada dampaknya setelah itu. Mungkin dampak kehebohan, kekhawatiran, mispersepsi, dan yang lain-lain. Tapi dampak positif yang bisa kita ambil di sini, semua orang akan lebih berhati-hati, dan kemudian yang pasti metode deteksinya pasti akan lebih priority. Karena di mana ada keterbatasan VTM, ya, viral transport media, priority adalah PDP. ODP biasanya akan dikalahkan. Jadi pada saat dokter dalam kondisi seperti ini, saya kira menurut panduan, ya, saya kira dokter bisa mengatakan bahwa pasien ini adalah PDP. Ya. Baik, ada tambahan Dr. Martin? Ya, jadi berkaitan dengan pasien dengan PDP, ada leukopeni. Ya, jadi tapi nggak ada riwayat kontak atau baru berpergian dari daerah dengan transmisi yang tinggi. Perlu diingat kembali, kita Indonesia udah daerah terjangkit ya. Ya. Jadi itu artinya apa? Artinya kita nggak harus mendapatkan orang harus pergi dari Singapura, dari Malaysia. Bukan import case lagi ya, bukan Dok, import ya? case, karena kita udah
negara di mana human-human transmission sudah terjadi. Kuncinya adalah pasien ISPA, leukopenia, apalagi kalau trombositopenia, leukopenia dengan limfopenia, apalagi ada infiltrat di paru, itu udah kuat mengarah ke arah PDP ya. Baik, makasih dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, isinya adalah menarik barangkali mengenai vitamin C dok. Ya, apakah vitamin C ini memang mencegah, artinya memang ditambahkan pada semua kasus, ataukah pada kasus yang berat saja? Bagaimana dosisnya? Dan ada pertanyaan, bisa nggak untuk pencegahan gitu dok? Jadi mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkan daya tahan tubuh, kita semua pakai vitamin C misalnya seperti itu. Dr. Martin barangkali, silakan dok. Jadi ada laporan kasus di China ya, mengatakan ada sebanyak 2.000 pasien yang meninggal karena SARS itu, ternyata tidak ada satupun yang mendapatkan vitamin C. Jadi di sini walaupun memang belum ada clinical trialnya, tapi dikatakan vitamin C dosis tinggi dapat mempunyai efek antivirus. Ya. Dosis yang diberikan bisa untuk pencegahan, bisa untuk pengobatan. Dosisnya itu 50 mg sampai 200 mg per kilo per hari. Jadi kalau berat badan kita 50 kilo dikali 50, 2,5 gram per hari minimal. Disarankan sih dengan IV, tapi kalau dengan oral berarti kita bisa coba cari preparat vitamin C misalnya yang dosis tinggi, paling tidak 2,5 gram per hari. Untuk pencegahan bisa. Untuk pencegahan bisa ya dok. Ya, untuk terapi juga. Untuk terapi bisa juga diberikan. Tapi untuk terapi barangkali IV ya. IV dengan dosis yang lebih tinggi ya. Ya, pencegahan bisa dengan oral. Oral. Ya. Baik. Ada tambahan Dr. Adit? Sudah dok. Gitu ya. Nah satu lagi ini banyak yang menanyakan juga mengenai kortikosteroid dok. Apakah masih kontroversial ataukah memang ada perannya atau seperti apa? Silakan dok. Dr. Martin dulu barangkali. Jadi steroid ini beberapa memang menyatakan jangan dipakai secara rutin, ya. Tapi bisa dipergunakan dok pada bisa, kondisi seperti apa? Kondisi tentu misalnya kita tahu badai sitokin pada pasien yang ARDS yang mengalami gangguan napas itu memang dapat peningkatan sitokin yang proinflamasi, misal IL-6, TNF-alpha, interleukin 1 ya. Dan melalui guideline CDC itu mencoba menyatakan kalau guideline sepsis secara umum sih dikatakan kalau pasien dengan shock yang tidak dapat diatasi dengan pemberian cairan dan vasopresor diindikasikan pemberian steroid. Jadi steroid pada pasien katakanlah dengan pneumonia ARDS jatuh ke shock, udah dilakukan resusitasi cairan, kristaloid, koloid, vasopresor maksimal, tidak ada perbaikan, steroid indikasi. Tapi pengalaman kami sendiri, pasien jatuh ke ARDS yang berat, waktu cepat 2-3 hari tiba-tiba langsung white lung, jadi UD4 non kardiak. Kami sendiri memberikan dosisnya kecil ya, hanya 40 mg, 40 mg selama 5 hari dosis kecil. Dengan catatan pemberian obat-obat antibiotik sudah diberikan, ya antivirus diberikan ya. Oke, baik. Dokter Adit ada tambahan mengenai steroid ini dok? Ya, jadi sedikit aja Dokter Sally. Jadi prinsip kami di infeksi, saya kira prinsip secara umum untuk infeksi, sebetulnya mekanisme inflamasi itu adalah mekanisme normal tubuh untuk melakukan clearance dari virus. Jadi pada saat kita memberikan steroid, jadi kenapa steroid itu masih iya enggak untuk COVID? Kenapa? Karena memang respons inflamasi dibutuhkan untuk melakukan clearance dari virus. Dan ini untuk semua infeksi, tidak hanya COVID. COVID adalah salah satunya. Jadi pada saat kita memberikan steroid mungkin secara membabi buta, tentu kita akan mengganggu proses clearance dari fungsi normal tubuh terhadap virus ini sendiri. Nah, tapi memang seperti disampaikan oleh Dr. Martin tadi, ada kondisi tertentu di mana cytokine storm itu terjadi. Dan pada saat cytokine storm tentu respons inflamasinya akan berlebihan. Berlebihan dan akhirnya membuat semuanya menjadi tidak terkontrol dan akhirnya tentu menimbulkan damage yang lebih luas. Nah, di titik sinilah barangkali clinical judgment dari seorang klinisi itu menjadi penentu. Dan saya sangat beruntung ada Dr. Martin yang selalu siap sedia untuk dikonsultasikan, berdiskusi bersama gitu untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Jadi memang dok, intinya kita nggak bisa kerja sendiri. Sangat tidak bisa menghadapi sendiri badai dari COVID ini. Karena suatu saat kita pun juga bisa terhantam sama kondisi-kondisi kasus yang ada. Jadi pada saat kita punya kolega yang bisa diajak bertukar pikiran gitu dan kemudian bekerja sama,
saya kira ini akan sangat membantu mengurangi beban kita lah minimal. Karena kita juga saat ini dalam kondisi yang penuh ketidaktahuan, Dr. Sally. Kita juga nggak tahu apa yang kita kerjain ini benar atau enggak sih sebetulnya. Tapi yang kita tahu adalah kita berupaya sesuatu untuk pasien-pasien kita, tentunya tidak membabi buta, kita lihat literatur-literatur yang ada di luar negeri, dan kita coba tiru apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk pasien-pasien kita. Ya. Mungkin nah, itu, Dok. Baik, Dr. Adi, Dr. Martin, ini ada satu lagi nih, bagaimana pertanyaan dari sejawat kita, kalau pasien yang pada awalnya dianggap community acquired pneumonia, tapi pasien ini ada riwayat bekerja di tempat yang banyak kontak dengan orang asing misalnya. Sambil menunggu pemeriksaan, apakah boleh diberikan antibiotik, mungkin seperti empiris antibiotik barangkali ya, mungkin dari golongan macrolide, pinolon, bisa nggak sambil kita menunggu hasil ronsen, swab barangkali kalau memang diperlukan. Bagaimana, Dok? Silakan. Mungkin Dr. Martin dulu, silakan, Dok. Ya, jadi pemberian antibiotik pada pasien yang communicable pneumonia kita silakan kita berikan ya. Kita berikan, cuman kita harus waspada kemungkinan lain. Jadi artinya kita mesti harus punya DD ya. Terutama kalau didapatkan kelainan parunya itu infiltratnya retikuler ya, dan gambaran leukositnya justru kok rendah atau ada limfositopeni. Jadi kita bisa memberikan antibiotik disarankan oleh guideline oleh WHO juga, Kemenkes silakan memberikan. Cuman kita harus pastikan apakah ini ada viral pneumonia tidak itu mesti kita lakukan. Kalau misalnya ternyata viral, dalam tanda kutip harmful atau merugikan nggak antibiotik yang kita berikan ini? Tidak ya? Tidak, justru disarankan juga untuk berikan juga, tetap diberikan. Oke, iya, terima kasih, Dok. Ya. Dokter Adit ada tambahan? Iya, sudah. Cukup? Ya, ini banyak pertanyaan barangkali mengenai mungkin birokrasi ya, pengiriman swab barangkali, mungkin Dokter Martin atau Dokter Adit, terutama untuk sejawat teman-teman yang bekerja di luar Pulau Jawa barangkali ya, walaupun dikatakan memang harusnya bisa, tapi beberapa mengatakan sulit untuk mengirimkan spesimen. Ini mungkin Dokter Martin atau Dokter Adit ada saran kepada sejawat-sejawat tersebut ya, kalau mereka harus mengirimkan spesimen hasil swab ke Litbangkes atau ke laboratorium yang lain. Silakan, Dok. Mestinya memang harus ada kerjasama dengan Labkesda ya, Lab Kesehatan Daerah. Labkesda yang pasti ada ya. Harus punya link dengan Litbangkes di Kemenkes. Labkesda merupakan rujukan untuk di daerah dari pemerintah ya. Jadi harus linknya melalui Labkesda. Masalahnya kalau misalnya di daerah yang banyak kepulauan ya, kan mereka harus kirim swabnya, walaupun mungkin sudah koordinasi dengan Labkesda, ada yang jasa pengiriman mungkin tidak mungkin khawatir kalau pengiriman spesimen tersebut dan sebagainya. Mungkin ada pengalaman Dokter Adit atau Dokter Martin? Iya, Dok. Jadi gini, Dok. Memang kita kalau mau ideal tentu kita bekerja sama dengan Labkesda sebagai rumah sakit rujukan. Karena handling spesimen ini memang penting sekali. Karena kan kita mau cek PCR, dan PCR ini kita akan memeriksa protein. Dan kalau protein ini nggak dijaga dengan baik, akan terjadi risiko denaturasi dan akhirnya nanti tidak terbaca dengan metode PCR ini. Salah satu upaya yang memang dilakukan untuk menjaga supaya protein ini stabil adalah dengan membekukan atau mendinginkan spesimen pemeriksaan. Dan yang jadi masalah, Dok, ada yang namanya VTM, Viral Transport Media. Yang VTM ini menjadi kunci penting kalau sejawat ingin melakukan pengambilan spesimen, pengiriman, dan yang lain-lain. Karena kalau tidak ada viral transport media, tentu ya ini akan menjadi kendala akurasi dari uji yang nanti akan dilakukan. Dan memang hingga saat ini VTM ini menjadi kendala. Kenapa? Karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak, dan seringkali yang membuat pemeriksaan swab ini jadi terlambat itu adalah ketersediaan VTM yang nggak ada gitu. Jadi kalau dokter nggak punya VTM atau kalau dokter nggak punya chain of labs yang bisa membantu, saya kira memang akan sangat sulit, mustahil untuk kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Tapi kalau misalnya chain of labs-nya sudah ada, VTM-nya bisa didapatkan, ya tentu semua yang mengambil juga harus dilatih juga, karena ini nggak bisa sembarangan. Jadi kalau itu ada, yang penting dijaga adalah suhu, supaya kita bisa mengirim sampel itu nyampe ke laboratorium yang seharusnya. Saya kira itu mungkin Dokter Sally.
Terakhir barangkali, ini kan banyak mungkin pasien-pasien yang kriteria pulang barangkali ya, kalau bisa melalui masa-masa kritisnya, kemudian pasien kita yang PDP dirawat, perbaikan klinis, apakah ada kriteria khusus kapan kita bisa memulangkan pasien-pasien seperti ini? Apakah memang harus diulang pemeriksaan swabnya dan sesudah pulang boleh langsung beraktivitas atau tetap harus karantin lagi atau bagaimana, dokter? Silakan. Jadi kalau kriteria untuk menyatakan pasien sembuh ya, selain perbaikan klinis juga pemeriksaan mungkin lab dan fototorak perbaikan, mesti dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR yang dilakukan secara 2 kali berturut-turut. Oh, jadi tetap PCR-nya diulang lagi 2 kali berturut-turut, negatif gitu? Negatif dua-duanya, baru dikatakan sembuh. Oke. Ya. Kalau di tempat yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan swab tersebut gitu, kita klinis nih, ada patokannya nggak? Atau memang judgement klinis saja? Atau ada lamanya, sekian hari aman nih pasien untuk dipulangkan? Karena kan kita khawatir untuk penularan lebih lanjut ya. Silakan, dok. Ada clue-nya nggak untuk teman-teman mungkin yang di tempatnya agak sulit untuk melakukan pemeriksaan swab, tapi klinisnya, judgement klinis kita kuat nih ke arah COVID. Jadi kalau dilihat dari, kita meniru dari beberapa center di luar negeri, memang kenyataannya memang mau nggak mau swab ini menjadi penentu, Dr. Sally. Tapi kriteria apa secara klinis yang bisa digunakan selain dari swab 2 kali negatif ini, kriteria klinis, dan kriteria klinisnya adalah bebas demam. Bebas demam ya, kalau saya tidak salah ingat itu di literatur ini macam-macam ya, dari Massachusetts, dari Singapura, dari China, dari Italia, mereka mengeluarkan panduannya sendiri-sendiri, tapi rata-rata poin nomor 1 bebas demam. Bebas demam selama paling enggak 3 hari. Kemudian pasien menunjukkan improvement dari kondisi paru-parunya yang dibuktikan melalui pemeriksaan fisik dan radiologis, dan bukti definitifnya ya sebetulnya tadi swab itu. Kenapa swab ini menjadi penting? Karena seperti kami sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelum ini, Dr. Sally, ternyata shedding dari COVID ini, dari SARS-CoV-2 ini, shedding itu bisa terus terjadi meskipun pasiennya sudah mengalami perbaikan klinis. Dan pada saat epithelial shedding masih terus terjadi, meskipun dia sendiri membaik secara klinis, dia tetap akan menjadi risiko untuk penularan ke orang lain. Makanya pada saat orang dikatakan sembuh dan boleh keluar dari ruang isolasi, itu paling nggak harus dipastikan dengan memeriksakan 2 kali pemeriksaan PCR negatif, berarti kita yakin sheddingnya sudah mudah-mudahan nggak ada, baru dia boleh dikeluarkan dari isolasi. Dan tentu setelah keluar dari isolasi ya tentu bukan berarti bahwa yang bersangkutan besoknya bisa langsung main bola, aktivitas gitu, enggak. Tetap masih harus dipantau dulu terhadap adanya kemungkinan perubahan kondisi klinis. Dan tentu untuk yang ini kami juga belum ada pengalaman ya, karena kita belum ada pasien-pasien yang bisa kita dapati dengan kriteria klinis sembuh gitu. Tapi minimal dengan panduan-panduan yang ada, yang sudah kita baca banyak dari luar negeri dan mungkin dari persahabatan dan lain-lain ya, kita terus berdiskusi dengan sejawat kita. Saya kira ini adalah yang dijadikan patokan. Baik, terakhir mungkin, karena pasien-pasien ini sebagian besar datang dengan keluhan demam, mungkin dari Dr. Adit dan Dr. Martin ada tips untuk teman-teman kita para internis di seluruh Indonesia, apa yang harus kita cermati atau kita waspadai pasien demam kita, apakah polanya yang tidak lazim atau hasil labnya yang tidak sesuai ataukah gejala lain, sehingga kita tidak kecolongan nih dalam tanda kutip ternyata demamnya adalah demam akibat infeksi COVID-19 ini. Silakan mungkin Dr. Martin atau Dr. Adit dulu, tips terakhir untuk teman-teman kita di Nusantara. Jadi kalau kita lihat kriteria yang baru dari Kemenkes, jadi memang kriterianya menjadi sangat longgar ya. Jadi kesannya seperti memang semua pasien ISPA yang terjadi yang penjelasannya nggak jelas, misalnya gini. Misal begini, misalnya saya kecapean bekerja, kurang tidur, makan nggak teratur, tiba-tiba kena batuk flu, itu udah jelas ya. Tapi misalnya tidak ada kecapean, makan juga bagus, kok tiba-tiba saya demam tinggi. Nah, yang nggak jelas penyebabnya ini kan ada poin 1 dan ini ada kenyataan tidak dapat dijelaskan karena penyebab lainnya, ya kita mesti
dipikirkan kemungkinan COVID. Jadi artinya pasien yang tadinya nggak ada keluhan apa-apa, tidak ada istilahnya capek atau makan kurang atau ya imun sistem turun, tiba-tiba kok demam tinggi ya. Nah, ini salah satu yang mesti diwaspadai. Kita mesti anggap ini, wah ini jangan-jangan ada COVID sampai terbukti bukan. Oke. Jadi karena guideline yang terbaru itu membuat kita menjadi harus lebih lebih aware. Karena semua ISPA sepertinya asal nggak bisa dijelaskan penyebabnya dengan aktivitas harus dibuat PDP. Demikian. Ya, makasih Dokter Martin. Dokter Adit mungkin? Ya dok, terima kasih. Ada tambahan Baik, tips lain? terima kasih dok. Jadi pengalaman kami masih sangat terbatas dokter, tapi dari beberapa yang kami dapatkan, demam ini memang menjadi pintu masuk yang sangat-sangat apa istilahnya ya, sangat-sangat membuka cakrawala kita terhadap kemungkinan COVID. Dan dari beberapa kasus kecurigaan yang kami sudah sampaikan tadi, itu pola demamnya agak berbeda dengan pola demam bakterial ya. Dimana kalau pola demam bakterial itu demamnya akan continue selama kita tidak memberikan pengobatan yang adekuat, demamnya akan terus tinggi. Sementara kalau untuk pola demam pada COVID, ini mungkin kami juga salah, artinya bisa jadi salah juga karena kita belum melakukan uji klinis yang uji kohort yang seharusnya prospektif. Tapi dari beberapa kasus yang kita curigai, itu ada pola demam yang agak cyclical gitu. Jadi pasien hari ini demam, agak turun sedikit, kemudian demam lagi. Tapi ini terus terjadi selama sekian hari, sampai akhirnya pasien kemudian menunjukkan gejala respiratori di belakang hari. Ya, di belakang hari ini dalam artian yang tadinya cuma demam-demam doang di 1 minggu pertama, setelah dia lewat minggu pertama, tiba-tiba gejala respiratorinya makin menonjol di minggu kedua. Pada saat kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, tentu kita harus berpikir jangan-jangan ini COVID, karena memang mengikuti pola yang terjadi di Cina. Tapi kemudian klinis saja saya kira akan kurang Dokter Sally, makanya minimal kita harus dibantu dengan pemeriksaan sederhana tadi seperti DPL, diff count, hitung jenis, dan kemudian bila memungkinkan kita lakukan ronsen pada saat kita memang sudah memiliki kecurigaan seperti ini. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Adit. Jadi sejauh sekalian para dokter internis di seluruh Nusantara dan juga mungkin sejawat dokter lain yang mungkin saja akan menerima kasus COVID ini pertama kali, perlu diwaspadai pola demam, barangkali tadi sudah disampaikan oleh kedua orang narasumber, kemudian gejala penyerta, terutama gejala respiratorik, walaupun gejala lain juga bisa muncul, tidak hanya gejala respiratorik, bahkan tadi ada yang awalnya gejalanya ke arah gagal jantung, bahkan gangguan irama, kemudian hanya nyeri tenggorokan barangkali ya, dan dianggap dengue misalnya. Jadi dengan acara ini kami berharap membuka wawasan kita semua dan kewaspadaan kita semua sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam atau dokter yang lain juga yang menemukan kasus seperti ini. Kita mesti waspada di era sekarang ini. Kita mesti buktikan apakah ini infeksi COVID-19 atau bukan, demi keselamatan semua tenaga medis yang menemukannya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada sejawat sekalian. Kami dari PP PABDI mengingatkan terus jaga kesehatan, dan karena banyak yang membutuhkan layanan kita di masa-masa saat ini, dan tetap kerja tim kolaboratif. Terima kasih dari Rumah PABDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.